Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari Mata Najwati. Mau wawancarai salah satu narasumber. Yuk, ikutin saya. Sudah bertemu langsung dengan narasumbernya yang akan saya wawancarain. Kepada Bapak, maaf namanya siapa ya Pak? Erwinsa. Nah, di sini Bapak sebagai apa profesinya? Kebetulan untuk ini ngajar di bidang PPKN. Terus pendapat Bapak tentang hukum yang ada di Indonesia ini gitu? Ya kalau pendapat Pak Erwin tentang hukum ini, ya memang semua juga sudah tahu, peraturan sudah jelas. Tergantung daripada law enforcement-nya, penegak hukumnya, kan gitu. Kalau peraturan semua yang ada di Indonesia semuanya sudah betul, cuman dikembalikan kepada personal right-nya, personal masing-masingnya, supaya ke depan betul-betul peraturan itu akan konsisten apa yang dikeluarkan baik oleh pemerintah, baik oleh pakar-pakar hukum. Jadi seperti lagi. Terus kalau menurut Bapak sendiri, bagaimana menurut Bapak itu tentang pandangan hukum di Indonesia saat ini gitu? Penegakan hukum di Indonesia memang sekarang sudah nggak kayak tahun-tahun dulu. Sekarang sudah bagus. Law enforcement pun sudah bisa dikatakan tidak terkontaminasi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, karena semua lembaga mempunyai kewenangan masing-masing. Ya. Maka dari itu ke depan penegakan hukum ini supaya lebih efektif dan efisiensi, jangan terlalu banyak produk-produk hukum, akhirnya selalu banyak tumpang tindih. Artinya satu peraturan harusnya betul-betul konsisten dilaksanakan secara baik itu kan oleh penegak-penegak hukum, supaya di masyarakat pun tidak terombang-ambing dengan semua peraturan yang ada yang dikeluarkan oleh pemerintah. Contoh seperti kasus yang kemarin, ya, kalau kita angkat kasus apa tuh, itu suatu hal yang sebetulnya sudah bagus, cuman kenapa? Karena pemerintah kurang respect dan respon terhadap masyarakat. Harusnya satu, ketika memang peraturan dari DPR dikeluarkan, peraturan tersebut dibuat, harusnya kan tahap awal disosialisasikan dulu terhadap masyarakat. Masyarakat kita tuh banyak yang belum mengerti tentang urusan hukum. Ya terus saja, karena orang yang di bagian hukum itu bagian daripada proporsionalitas. Ya permasalahannya kenapa tidak semua orang itu akan tahu tentang masalah soal hukum. Nah itu saja, makanya ke depan setiap ada peraturan, tolong supaya masyarakat kita terjangkau, ngerti, itu ada perlu sosialisasi yang lebih akurat supaya masyarakat itu tidak awam tentang masalah hukum. Tuh ya. Dan ini pertanyaan yang terakhir ya Pak, harapan Bapak untuk penegak hukum di Indonesia saat ini? Hukum terutama yang mereka tugas sebagai law enforcement-nya itu harus betul komitmen dengan sumpah dan janji mereka, jangan sampai tidak terpengaruh dengan kebijakan pemerintah, supaya betul-betul penegakan hukum di Indonesia ini lebih terlihat secara betul-betul punya supremasi hukum yang lebih bisa dipercayai oleh masyarakat. Itu saja. Baik, terima kasih Bapak Erwinsa untuk
sudah meluangkan waktunya buat saya untuk mewawancarainya. Terima kasih ya Pak. Kita wawancara dengan narasumber yang kedua. Saya boleh minta waktu sebentar? Ya, boleh. Dengan kakak siapa? Imam Maulana. Di sini profesi sebagai apa? Ini saya sebagai siswa Kelas berapa? kelas 12 kelas 1. Ikut organisasi? Iya. Ini Kak, saya mau nanya nih, kalau menurut kakak itu hukum itu apa sih menurut pandangan kakak? Hukum itu adalah suatu aturan yang dibuat dalam masyarakat yang dibuat agar masyarakat itu tercipta kondisi yang kondusif dan tidak acak-acakan lagi istilahnya. Seperti itu kurang lebih. Oh, berarti yang tercipta supaya itu namanya teratur gitu ya. Nah, kalau nih pertanyaan kedua nih Kak, kalau misalnya menurut kakak nih ya, bagaimana sih pandangan kakak tentang penegak hukum sekarang di Indonesia? Untuk penegakan hukum di Indonesia sendiri, menurut saya agak gimana ya? Kebanyakan orang itu menganggap tajam ke bawah, tumpul ke atas, kurang lebih seperti itu kebanyakan. Tapi menurut saya sendiri sih saya nggak terlalu mempermasalahkan hal tersebut karena nggak terlalu mempengaruhi ke saya juga, walaupun secara tidak langsung ya, walaupun saya juga masih anak-anak juga masih punya istilahnya remaja lah, jadi belum tahu sananya juga ya. Istilahnya secara umum bagi saya adil-adil aja, karena saya juga tahu pasti pejabat di sana juga bekerja dengan giat juga, keras juga. Kita nggak tahu benar atau salahnya di mana. Mungkin aja ada hal yang membuat mereka melakukan seperti itu yang untuk yang melakukannya atau yang tidak juga. Tapi ya saya sih fine-fine aja gimana kitanya juga dalam menentukan pemimpin kita, karena bagaimanapun kita ini kan demokrasi juga, nggak semena-mena totaliter dari sana, tidak seperti itu juga. Pastinya ada yang namanya demokrasi juga. Kak, pertanyaan terakhir nih ya, apa sih harapan kakak untuk hukum Indonesia saat ini, harapan kedepannya itu seperti apa? Harapan saya sih untuk kedepannya semoga hukum di Indonesia tuh makin terbuka lagi. Apa ya, sekiranya kan saya juga melihat tuh kebanyakan hukum-hukum di Indonesia tuh banyak gitu tuh. Saya juga agak pusing kadang bacanya. Jadi ya mungkin bisa lah gitu tuh dibuat dengan oleh orang-orang gitu, dibuat lagi dengan simpel dan bisa dipahami oleh masyarakat luas. Karena kadang saya sendiri sebagai masyarakat masih banyak yang nggak paham akan apa arti-arti dalam kata-kata dalam hukumnya. Kebanyakan nggak paham tuh Pak, beneran gitu. Jadi ya itu juga menjadi salah satu harapan saya tuh. Semoga ada yang menjelaskan kata-kata lagi supaya kami sebagai masyarakat, apalagi yang lebih awam lagi, itu paham akan hukum di Indonesia. Oh, maksud kakak ya lebih dipermudah atau dipermudah lagi dalam kata-kata hukum? Iya. Terima kasih Kak ya atas Iya, waktunya Kak. sama-sama, Kak. Kita menuju ke narasumber ketiga. Mari ke saya. Misi Kak, boleh minta waktunya sebentar? Duduk aja Kak, nggak apa-apa. Boleh tahu Kak siapa namanya? Namanya Tayasa, Di sini sebagai apa Kak? pelajar. Pelajar. Boleh saya bertanya sebentar? Boleh. Saya ingin bertanya, menurut kakak apa itu hukum? Hukum menurut saya yaitu sebuah peraturan atau adat yang mengikat yang diputuskan oleh penguasa atau pemerintah. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya, bagaimana menurut kakak keadaan hukum di Indonesia sekarang? Hukum di Indonesia sekarang masih belum adanya keadilan terhadap rakyat yang paling bawah dan terhadap semua kesalahan-kesalahan yang kejadian belum ada yang namanya keadilan. Terus boleh saya tahu apa harapan kakak untuk hukum ke depannya? Harapan saya yaitu tentang hukum sekarang, yang namanya keadilan harus disamaratakan karena keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Kak. Kita menuju ke narasumber yang keempat. Yuk. Ini siapa? Maaf ya ganggu waktunya sebentar. Kita mau nanya-nanya di sini. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Namanya siapa? Profesinya? Tukang bakso. Oke, kita di sini mau nanya. Hukum di mata Abang itu apa dan seperti apa? Apa ya? Dengan pendidikan lah. Ya, kenapa saya bilang karena hukum
Oke, yang kedua, penegakan hukum di Indonesia saat ini tuh seperti apa menurut Abang? Menurut saya agak kurang sih, tidak seperti kayak waktu tahun 2015. Ya kalau kata saya ya semoga aja ya ini mah seperti kayak korupsi ya kan di bidang umumnya kayak kita itu kan kebanyakan katanya informasi yang apa kayak korupsi nggak ada buktinya ya. Saya cuma minta hukum itu harus tegakkan betul. Oke, pertanyaan terakhir ya, harapan Abang untuk hukum di Indonesia itu apa dan seperti apa? Ya semoga hukum itu ditegakkan secara sewajarnya, terus kita harus mengikuti peraturan kayak undang-undang. Terima kasih Abang atas waktunya ya. Sekarang saya ke narasumber yang terakhir, yaitu narasumber kelima. Ikutin saya. Maaf ya, ganggu waktunya. Dengan siapa? Bapak Madi. Maaf Pak, pertanyaannya begini Pak. Pertama, saya ingin menanyakan apa itu pandangan hukum menurut Bapak? Oh, pandangan hukum itu ya menurut saya nih yang orang bawah nih. Jadi hukum itu apa namanya, proses lah ya, proses kalau itu ada permasalahan, ada yang tidak keadilan, itu berarti ini menurut saya ya, berarti hukumnya kan itu kan baik dana dan perdata dan harus proses itu dengan pihak-pihak penegak hukum yang kompeten lah, yang apa namanya, yang ada kewajibannya gitu loh, ada lembaga-lembaga gitu kan. Menurut saya Ini hukum di Indonesia ini harus ditegakkan siapa? hukum di Indonesia kalau menurut saya mah ya, saya pandangan itu lagi agak tebang pilih, jadi tajamnya tajam ke bawah. Yang ketiga, apa harapan Bapak tentang hukum di Indonesia ini? Harapan saya sebagai rakyat kecil ya, supaya hukum itu tegakkan seadil-adilnya, karena di mata hukum tidak pandang bulu maupun masyarakat kecil, menengah ke atas, siapa pejabat siapapun, tidak ada namanya kepala hukum. Itu harapan saya. Jadi siapapun tidak ada namanya permohonan itu yang kepala hukum gitu, yang apa namanya bisa ditegakkan seadil-adilnya. Itu menurut saya. Ya udah Pak, gitu aja, makasih banyak ya. Oh ya, sama-sama ya. Maaf, Ya.